Cek, cek. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, sahabat-sahabat Majelis Percikan Iman, juga sahabat yang ada di YouTube ya. Mari kita sekarang dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Rian berkaitan dengan masalah yang sangat krusial ya. Sekrusial apa, sedahsyat apa, sepenting apa, nanti kita akan dengarkan paparan dari beliau. Mangga Pak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yutil hikmata may yasha wa may yutal hikmata faqad utiyat khairan katsira wa may yadzakaru illa ulul albab. Shadaqallahu alazim. Ustadz atur nuhun, saya sudah bisa hadir di sini, diizinkan untuk hadir dan menyampaikan materi yang insya Allah semoga ini bermanfaat untuk terutama yang hadir di sini dan live streaming di YouTube dan juga menjadikan kemaslahatan untuk umat. Saya berbahagia sekali karena hari ini saya bisa bertemu dengan jamaah semua. Mungkin di sini juga ada para tenaga kesehatan, insya Allah moga-moga ada. Ada yang dari kesehatan, punten? Ya, ada ya. Saya ucapkan terima kasih dengan kehadirannya karena ini sebagai pengetahuan untuk mendeteksi dini kanker payudara. Jadi ibu-ibu nanti harus tahu, jangan sampai kita terkena penyakit kanker payudara yang tidak diketahui. Jadi dari awal sudah harus tahu ibu-ibu, organ payudaranya juga harus dikenal dengan baik oleh ibu-ibu, teteh-teteh, adik-adik semua. Mungkin udah bisa. Pak Dokter, saya potong. Jadi nanti boleh saya nyela ya? Oh boleh. Ya. Tadi kanker payudara itu kan kesannya wanita. Bapak-bapak bisa kena nggak dok? Bisa. Tong yang serikan tuh bisa kena nggak dok? Bisa. Bapak jangan bilang urusan awewe. Dengar nih, bisa ya dok ya? Bisa. Dan dokter pernah mengoperasi kanker payudara pada laki-laki? Laki-laki. Pernah. Tuh. Dengerin. Lanjut dok, mangga dok. Punten Ustadz Yusril di sebelah mana? Oh Yusril, ya mangga. Ustadz Yusril udah bisa di... Udah dok, udah muncul. Saya cek dulu ya. Ya. Oke, ya. Nuhun. Jazakallah. Ibu-ibu kelihatan, aduh kalau saya... Tidak ya. Mangga dok. Biasa dok. Saya di nyamannya boleh ya. di sini dok. Nah, mangga. Punten ya. Kan bapak-bapak mah di ini. Insya Allah. Punten bapak-bapak. Ya. Nanti tanya sama ibu-ibunya aja. Jadi alhamdulillah hari ini saya mau menyampaikan tentang deteksi dini kanker payudara. Jadi kanker payudara itu belum ya, bentar. Kanker payudara itu apa sih? Mungkin jadi ada pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu semua. Ini teh kanker atau bukan? Kan begitu. Ya. Nah, saya ini dulu lihat statistik dulu ya. Kalau lihat dari sini, pada wanita itu kanker yang paling banyak itu apa? Ini adalah breast. Breast itu payudara. Lihat di sini, panjang sekali. Sampai ujung. Beda dengan kanker-kanker yang lain. Yang kedua, serviks, kanker serviks itu kanker mulut rahim, ya. Tapi dia di bawahnya. Beda kalau dulu kanker mulut rahim itu banyak, lebih banyak dari kanker payudara. Ternyata sekarang kanker payudara dia paling tinggi, kanker pada wanita.
Tapi apapun itu, mau serviks, mau mulut rahim, ataupun payudara, itu semuanya punya wanita. Jadi dua-duanya tinggi di sini. Makanya ibu-ibu, teteh-teteh semua harus hati-hati dengan kedua jenis penyakit kanker ini. Dan keduanya ini ada deteksi dininya. Ada deteksi dininya, baik kanker payudara ataupun kanker mulut rahim. Nah, ini 10 kasus kanker pada wanita di Eropa dan di Amerika. Lihat, yang sebelah kiri itu breast ya, yang paling atas tetap sama di Eropa juga. Yang kiri, yang kanan ini sebelah sini, ini di Amerika juga dia tinggi. Jadi di seluruh dunia itu sama tinggi. Makanya ini harus jadi perhatian buat kita. Next. Nah, dari keseluruhan kanker, ini yang atas sebelah kanan, Ustadz. Nah, itu breast. Warnanya pink karena kanker payudara itu dikasih warnanya pink. Gitu. Itu kodenya begitu. Aturannya begitu di Indonesia. Nah, ini lihat paling banyak dia dibanding yang di sebelah biru, yang biru paru-paru. Lung itu paru-paru. Paru-paru juga banyak. Salah satunya penyebab kematian yang tinggi juga paru-paru. Jadi hati-hati mungkin kaum laki-laki ya dengan kanker paru-paru. Ya, kata ibu-ibu merokok cina salah satunya ya. Salah satunya. Jadi nanti kita lihat nanti mungkin ke depan ya. Nah, yang sebelah ini yang tahun 2020. Yang kematiannya di sini, yang bawah yang pink, kematiannya tinggi juga di sini. Payudara itu angka kematiannya tinggi. Ya, next. Nah, sekarang itu di dunia. Sekarang kita masuk ke Indonesia. Di Indonesia bagaimana kanker payudara? Ternyata dia paling tinggi. Jadi di mana-mana sama. Serviks, mulut rahim di bawahnya. Lihat yang oranye di bawahnya. Oranye. Iya. Dan untuk paru-paru juga hampir sama dengan serviks. Ini di Indonesia tahun 2020. Next. Nah, ini di Indonesia yang dirawat di rumah sakit paling banyak kanker apa? Lihat, breast, payudara, gitu. Yang lainnya di bawahnya, serviks selalu mengintai di second line, jadi di kedua. Ya oke, next. Mangga. Nah, ini insidensi dan mortalitas kanker payudara. Insidensi itu angka kejadiannya. Kalau mortality apa? Kematian. Kita lihat di dunia. Ini gambarnya apa yang bisa ditangkap dari sini? Kira-kira apa gambar ini menunjukkan apa? Bisa lihat Australia. Kang Yusril, Australia dikasih tunjuk biar ibu-ibu tahu. Australia. Ya apalen Australia teh. Sok, mana dibantuan? Ustadz aja. Australia, terus Amerika Utara. Cas. Amerika Utara atau Amerika Selatan, mana? Dah we gampil nama kieu. Aina Ustadz we lah. Ustadz Aham hari ieu kira-kira ada apa nih kalau lihat gambar gini yang mau disampaikan buat ibu-ibu? Kinten-kinten naon insidensi mortality. Ang Yusril ada sesah ya? Ya. Hari insidensi tadi apa? Kejadian. Arti mortality. Jadi kejadian di sebelah sini hampir sama banyaknya. Ngan orang mah marawat kabeh tah. Gitu teh, Dok. Iya. Tuh, dah Ustadz mah pinter. Daripada Yusril hese. Jadi gini ya. Jadi ini mortality kita tuh kan merah banget. Berarti marawatnya lebih banyak. Bener, kasusnya boleh jadi sama. Tapi mereka mah henteu maut, orang mah maut, saudara-saudara. Gitu, Dok. Iya, betul sekali. Jadi sekilas saja bisa melihat, ya betul, Ustadz. Betul, Ustadz. Jadi insidensi itu angka kejadian, mortality kematian. Lihat aja warnanya sekilas saja bisa dilihat. Kalau Australia kan merah tuh, merah. Kalau Indonesia pink lah gitu. Kan tidak banyak angka kejadiannya.
kelihatannya begitu. Kalau di sini terbalik, yang kita yang merahnya banyak, yang Australia pink. Berarti betul sekali kata Ustadz, maraot seneser. Nah, ini jangan sampai kita terjadi seperti itu. Nah, ini yang akan kita bahas gitu ya. Paham ya ibu-ibu ya, bapak-bapak ya? Enggak. Next. Nah, ini untuk di Asia, Asia Tenggara. Indonesia dia tinggi. Angka kejadian kanker, seluruh kankernya 396, sekitar 400.000 setahun. 400.000 kanker. Itu dan yang terdeteksi ya dok ya? Iya, yang terdeteksi. Yang tidak, kita lihat nanti. Oh. Nah, 400.000 per tahun. Ya, yang tercatat. Tercatat. Ya. Jumlah yang kanker payudaranya 65.000. Yang sebelah atas. Ini nggak bisa nunjuk ya, punten ya. 65.000 dan ternyata ini jumlah kematian payudaranya 22.000. 34%. Besar sekali. Jadi inilah yang ibu-ibu harus hati-hati. Ya, nanti saya ajarkan bagaimana jangan sampai terjadi ini di kita. Next. Nah, hanya yang jadi masalah satu, tadi dokternya sedikit, Indonesia luas sekali, makanya edukasi tidak sampai. Makanya saya terima kasih sekali sama Ustadz, saya diundang ke sini, jadi sekali bicara bisa untuk banyak insya Allah gitu ya. Biasanya saya bicara itu cuman untuk 100-200 orang, lingkungan yang kecil. Sekarang insya Allah alhamdulillah, Masya Allah. Ini yang hadir saja 1.600 dok. Alhamdulillah. Belum YouTube, belum radio streaming. Ya. Alhamdulillah. Ya. Anggaplah 10.000, 20.000 dok. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, jadi lihat ini, populasi Indonesia 240 juta, luas laut 3 juta sekian, daratan 1,9 hampir 2 juta. Ini bukan mau kampanye, saya nerangin ini ya. Tapi ini untuk melihat ternyata Indonesia masyarakat prasejahteranya masih tinggi, 35%. Nah, inilah yang edukasinya kurang. Kita belum sampai ke sana. Kalau di sini mah jamaah Ustadz Alma pasti edukasinya sudah bagus sama Ustadz tiap minggu di. Kita tingali wajahnya sarole palinter balager ahli surga. Ya. Ustadz Naoge tadi tiasa ngawas eta langsung hebat. Jelas. Nah, ini laki-laki dan perempuan usia harapan hidupnya yang laki-laki yang kuning, yang hijau perempuan. Jadi perempuan mah sampai usia 70-80 lebih panjang umurnya dibanding laki-laki. Jadi secara statistik umur wanita lebih panjang ya? Iya. Berarti janda wanita lebih banyak daripada, betul kan dok? Nah, dari Anda bener tuh. Kan Anda lebih panjang umur, berarti suami Anda maut duluan. Berarti Anda janda kan? Ya dok, lanjut dok. Iya, kita lanjut ya. Ibu-ibu lanjut ya, Bapak-bapak. Nggak, sama logika aneh lah. Sok dok, mangga dok. Iya. Resepnya nggak harian dokter, ya. Biasanya saya kalau maju nggak pernah ada yang nyela. Ame rame ya dok, mangga dok. Ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau Ustadz ini kan jamaah Ustadz. Iya. Jadi lanjut. Nah, dengan wanita umur harapan hidupnya tinggi, berarti resiko penyakit datang lebih banyak. Salah satunya adalah kanker gitu. Nah, ini maksudnya bukan semata-mata saya nunjukin gini aja. Bukan jandanya, kalau jandanya kan dari Ustadz. Kalau saya dari sisi medis tadi ya, penyakitnya. Ya udah next. Nah, jadi ini ada ketidakseimbangan karena kita coverage luas sekali, makanya dokter onkonya tadi udah disampaikan sedikit sekali. Ada yang satu provinsi cuma satu dokter onkologi, gitu, satu provinsi satu. Di Jawa Barat saja juga kebanyakan ngumpulnya di kota Bandung dan sekitarnya onkologi. Jadi tidak tersebar merata. Seperti ibu-ibu kalau misalnya di Sumedang, di Cianjur, di Sukabumi itu tidak ada dokter onkologi. Jadi kalau mau ke dokter onkologi harus ke kota Bandung dan sekitarnya, Cimahi, Bandung Kabupaten, dan ada di Cirebon 1 orang, 2 orang sekarang di Cirebon, di Tasik 1 orang. Hanya segitu. Jadi ibu tinggal cari ke situ aja, mau pilih ke Tasik, ke Cirebon, atau Bandung Raya, gitu. Kalau untuk ketemu dokter onkologi, makanya antrinya panjang, ya Ustadz. Tapi jangan kecil hati.
itu adalah ujian ya kalau antri panjang. Ya next. Nah ini tadi Ustadz bilang, ayo dok, cenah eta teh yang tercatat betul. Ini saya mau tunjukin Ustadz. Jadi yang tercatat tadi itu seperti fenomena gunung es yang tadi 400.000 itu jumlah kanker yang tercatat. Padahal mah sebetulnya masih banyak yang tidak terdetek, gitu. Tidak bilang atau ke alternatif dan sebagainya. Jadi ternyata inilah ibu-ibu kalau suka dengar fenomena gunung es teh tah ieu. Fenomena teh. Jadi ageng pisan ya. Cuman sedikit, berarti yang kita tahu itu hanya sedikit. Paham ya ibu ya? Nah jangan sampai sekarang ibu-ibu nggak paham payudaranya, nanti saya jelaskan. Jadi jangan sampai yang besar ini, jadi nanti justru dibalik ketahuannya yang besarnya. Ya, next. Kita mulai sekarang. Tadi pengantar Ustadz. Jadi apa itu kanker payudara? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya gitu ya kita bahas kanker payudara itu apa? Iya. Jadi saya tampilkan di sini biar ibu-ibu lebih care lagi terhadap payudaranya. Iya. Gitu. Jadi kanker payudara itu apa? Ya udah next yang tadi. Nah, apa itu kanker payudara? Saya coba untuk bisa dipahami sama ibu-ibu yang awam mungkin di medis. Nah, jadi kanker payudara merupakan penyakit yang disebabkan oleh sel ganas yang disebut kanker, yang tumbuh pada jaringan payudara. Kalau tumbuhnya di kelenjar gondok, kanker kelenjar gondok, kanker tiroid. Kalau adanya di kaki, kanker kaki. Di tangan, kanker tangan. Ya, mudahnya begitu. Karena ini payudara, kanker payudara. Gitu. Kenapa disebut payudara? Sebelumnya kalau di kita nanti di medis itu mame. Kalau dengar mame, payudara. Yuk next. Nah sebenarnya penyakit di payudara itu bukan penyakit yang baru sebetulnya Ustadz. Ini kira-kira apa? Zaman dulu, betul, zaman kapan? Nah itu, ini Mesir. Jadi ini tahun 2500 sampai 3000 sebelum Masehi sudah ada penyakit pada payudara. Ya. Dan itu ditemukan data-datanya oleh di Mesir itu. Dulu diobatinya dengan apa? Yang atas? Yang bawah ini dengan dibakar. Dibakar. Jadi dulu itu nyameren zaman Firaun mah didaruruke semuanya juga emerenya, termasuk penyakit-penyakit juga dibakar tanpa anestesi. Anestesi tahu? Bius. Begitu. Berarti si penyakit ini sudah ada dari dulu. Gitu. Dan berkembang terus sampai sekarang. Hanya ilmu yang semakin berkembang menangani seperti ini. Next. Nah, dulu seperti ini. Iya, jadi digilotin gitu. Itu dulu. Ini hanya menunjukkan bahwa penyakit ini sudah ada sejak dulu Ustadz, gitu. Ya, makanya sampai sekarang dia tidak berubah, selalu ada dan banyak, gitu. Ini ditemukan 8 kasus saat itu, gitu. Ya, next kita lanjut ya. Ini cuma informasi aja. Nah, di Indonesia bagaimana? Di Indonesia ternyata 60-70% kanker payudara itu datang pada stadium yang lanjut. Stadium itu menandakan serangan dari sel kanker semakin tinggi semakin berbahaya. Jadi dari stadium 0, 1, 2, 3, dan 4. Yang paling berat adalah yang 4. Yang disebut early breast cancer, yang disebut kanker payudara stadium awal, itu 0, 1, 2. Stadium lanjut 3. Yang 4 disebut metastatic breast cancer. Udah nyebar kemana-mana. Itu.
Ya, nanti kita lihat. Jadi stadium yang lanjut. Kalau udah semakin stadiumnya semakin tinggi, otomatis untuk survive-nya, untuk bisa bertahan hidupnya semakin rendah. Jadi yang stadium 0, 1 kemungkinan keberhasilan terapi bisa sampai 90-95%. Tapi terbalik yang dia stadium 4 hanya 5-10%. Kalau stadium 3, 10 sampai 30% usia harapan hidup 5 tahun ke depan. High survival rate-nya. Pahami ibu-ibu, bapak-bapak? Nah, ya. Lupa juga. Itu punya Pak Am ya. Kalau punya Pak Am, lupa juga nggak apa-apa. Kalau saya, kalau ingat, itu lebih baik. Kan Pak Am lupa nggak apa-apa, saya mah nggak. Kalau ingat, itu lebih baik. Digentasnya Pak Am ya. Itu masalahnya seunu sepuh dok. Jantan lupa juga nggak apa-apa. Oh iya. Itu putus asa. Pembelaan. Biar nggak putus asa. Pembelaan Ustadz Am, pembelaan. Ya, udah kita lanjut ya, next. Nah ini contoh-contoh yang datang pada stadium 3 dan 4. Jadi apa? Lihat seperti ini. Ini yang datang ke saya, ya. Jadi di kita, di rumah sakit pemerintah khususnya, mereka datang sudah begini. Nah ini yang membuat prihatin bagi kita tenaga medis, para medis. Jangan sampai yang tadi gambarnya berem, pink, maraot, berem sadayana. Nah ini karena datangnya sudah begini. Jadi menanganinya juga akan lebih sulit, susah gitu. Next. Nah seperti ini juga ya. Jadi tuh kan I. Nah biar tidak I, nanti perhatikan ini sekarang ya. Nah ini juga lihat, kalau sel kanker itu berbeda karakternya. Cara dia menyerang manusia itu, tubuh manusia, induknya, hostnya itu berbeda dengan tumor jinak. Tumor jinak nggak akan seperti ini. Gitu. Nah, next. Nah, seperti ini. Jadi jangan sampai tos sarumping tos kieu kan abdi ge nu rieutna abdi gitu, tos kieu mah gitu bade dikumahakeun deui gitu, ya. Tapi kita tangani. Yang seperti ini kita tangani, ya. Nah, ini saya menunjukkan ini untuk biar ibu-ibu lebih aware, lebih memahami lagi payudarana teh normal atau tapi henteu gitu. Ibu payudaranya normal nggak? Cek saha. Emang siapa yang nyebut normal? Bapak-bapak, ibu-ibunya normal. Kalau bilang sendiri tidak, kalau ini mah urutan hadis mah sanad matan rawina tedugi upami ti dia wungkul. Jadi harus ke medis, para medis atau dokter bedah. Oh normal ibu, nah itu berarti soheh ya. Seperti itu, next ya. Yuk. Nah, terus next. Nah, jadi apa yang harus dilakukan agar pasien tidak jatuh ke dalam stadium yang lanjut? Nah ini bahasan kita di sini, ya. Next. Jadi kalau ada benjolan di payudara atau borok di payudara, sekarang mah ibu-ibu, bapak-bapak semua tidak usah pusing lagi tuh yang tengah tuh, nggak usah pusing. Jadi harus bertanya pada ahlinya. Di Al-Quran juga begitu ya, Ustadz ya. Iya. Makanya teman-teman ada ayat yang mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang berilmu kalau kamu tidak tahu. Jadi jangan ieu mah ayah teu pira sesekeleun. Ayah ieu mah teu pira borok. Jangan, tanya ke ahlinya kalau kamu tidak tahu. Nah, jangan langsung diruqyah ke ahlina. Diruqyah we dikecek terus, tambah badag atuh. Ya dok, mangga dok. Iya. Jadi nanti ditanyakan ke medis, para medis dulu, misalnya ada tanya yang dekat-dekat, misalnya kan ke dokter onkologi susah, ke bidan, ke tenaga kesehatan lainnya, ke dokter umum boleh, nanti ke dokter bedah juga boleh. Kalau udah masih belum puas juga, berarti tanya pada onkologi, kanu iya nu paling gitu. Ya, jadi tanyainnya ke onkologi kalau masih belum puas, ya. Next. Nah, jadi ibu-ibu teh kedah terang
payudaranya teh normal teh tadi kumaha kan begitu ya. Payudara tuh ada batas-batasnya sebetulnya. Jadi saya tidak akan membahas terlalu jauh di sini karena yang pentingnya deteksi dini. Jadi payudara itu ada batas-batasnya di atas, di samping, di kiri, di kanan, di bawah itu ada sebetulnya batasnya. Jadi payudara itu kadang-kadang dia ada dari mulai atas sini sampai ke batas lipat paha itu bisa. Jadi ada ibu-ibu yang putingnya di sini di perut. Ada. Nambah ya Ustaz? Itu ya itu ada ya, seperti itu. Sampai ke batas ketiak. Ya, kalau ke bawah itu cuman puting saja biasanya. Nipple ya Ustadz ya menyebut puting pisan. Nipple, jadi ada ke bawah. Kalau ke ketiak itu hanya benjolan, tidak ada nipple-nya, tidak ada putingnya. Itu tapi garis payudara. Ya, nah tapi yang normalnya ya seperti ini. Jadi ada batas-batasannya. Itu nipple dan areola. Areola itu sekitar nipple yang berwarna agak gelap. Ada ibu? Bisa nggak ada berarti itu normal gitu. Nah itu nipple areola komplek. Berarti bukan komplek perumahan aja, nipple areola juga itu komplek. Karena di situ tempat keluar ASI nanti. Dan ini yang paling pinggir ini ada tulang, 3 otot itu disebut otot dinding dada. Dan kesini ada yang kuning ini lemak. Yang kuning-kuning itu lemak, fat ya, lemak. Kemudian yang ini yang merah-merah ininya itu ada lobulus, ada ductus. Lobulus itu kelenjar susunya, lobulus itu, ductus itu salurannya. Nah, si kanker itu di situ banyaknya. Di salurannya, di ductus paling banyak. Di lobulus ada juga dan itu bisa dilihatnya nanti secara mikroskopik. Karakternya berbeda Ustadz. Gaya nyerangnya yang di lobulus, di kelenjar susu, sama di salurannya nyerang kos yang terkena kanker itu berbeda. Itu. Kelakuannya berbeda, perangai biologisnya berbeda. Gitu. Seperti itu. Ya kata Ustadz mah, anak sama dibesarkan sama, tapi kelakuannya beda gitu. Ya sama, ini juga dari ductus dan dari lobulus. Terus mereka semua bermuara kemana? Ke nipple areola komplek. Jadi air susu ke situ. Jadi di nipple itu bukan satu saluran. Banyak bintik-bintik di situ tuh keluar untuk air susu. Nah ini yang harus dipahami Ustadz ya untuk organ kelamin sekunder. Sebetulnya ini maksudnya organ kelamin sekunder wanita. Pahami benar-benar gitu ya. Pahami karena ini untuk modal generasi tadi yang unggul karena dari situ kan air susu dari situ semua dari situ Ustadz gitu ya seperti itu ibu paham. Nanti kiri dan kanan itu simetris atau tidak? Simetris atau tidak? Bapak-bapak mungkin lebih paham. Simetris nggak payudara kiri kanan? Tidak. Betul tuh bapak-bapak leres. Ustadz leres. Ustadz alim ngawaler. Jadi kiri dan kanan tidak simetris. Maksudnya, tapi ulahnya ngeyeng teingnya Ustadz, ulah jingjet gitu ya. Kalau jingjet ada masalah nanti kita lihat. Jadi tidak simetris, itu masih normal. Ya, kita lanjutkan. Nah, jadi yang saya harapkan nanti ibu-ibu, teteh-teteh, bapak-bapak juga bisa meraba, mengetahui ada benjolan sekecil apapun di payudara itu udah terdetek. Nanti saya ajarkan ya. Jadi ada benjolan tumor ukuran berapapun nanti ibu bisa pegang. Iya, harus bisa setelah selesai kajian harus bisa ya Ustadz. Kekedah ayeuna ibu nu diparengker kekedah tos katingali tah eta. Nu diparengker kewe. Kayak di bumi. Ya, refleks itu betul. Ya udah, next. Nah, jadi siapa sekarang yang terkena resiko kanker payudara itu siapa saja? Di sini yang pertama adalah wanita. Sudah pasti tadi kan laki-laki bisa, tapi hanya 1%. Jadi jarang sekali. 1% kayak bapak-bapak di dia aya 1000, tasa orang kena.
Iya. 1% dok ya. Ya mun di dia aya 1000. Oh 10. Mun aya 100 hiji. Kayak lumananya. Jadi gitu perbandingannya. Nah, sekarang usia. Tadi kan usia harapan hidup meningkat kan? Ternyata usia semakin bertambah, resiko semakin meningkat. Gitu. Jadi makin berusia, dia makin beresiko. Iya. Lanjut ya. Padahal usia ibu-ibu lebih panjang tadi. Iya, yang tadi. Nah itu maksud saya ke situ. Jadi ibu-ibu harus lebih hati-hati lagi dengan usia yang panjang. Tetap harus aware terhadap payudaranya. Walaupun sudah tidak sudah tidak payu, cenah itu. Riwayat keluarga dan genetik. Riwayat keluarga berarti ada keluarga yang menderita kanker payudara, itu harus lebih hati-hati lagi. Karena beresiko untuk terkena payudaranya besar. Ya, itu genetik. Jadi dok, punten, ibu-ibu tuh kalau misalnya punya anak, dulu misalnya orang tua kita kena kanker, harus diingatkan ya dok ya. Nah, dulu nek tuh kamu harus hati-hati gitu ya dok ya. Betul. Jadi bukan aib itu, supaya tahu Angelina Jolie? Apal deh. Angelina Jolie karena ibunya meninggal karena kanker payudara, dok ya. Akhirnya dia sebelum terjadi dilepas. Betul. Dokternya, iya. Dilepas, digentos tah. Iya gitu baca tuh, iya gitu. Dok mana dok? Itu jadi karena Angelina Jolie itu sadar betul neneknya meninggal karena kanker payudara, ibunya meninggal karena kanker payudara. Dia konsul sama ahli onkologinya, udah aja kayaknya kamu dilepas aja sebelum terjadi. Nah jadi lin asli nu dia teh. Pakai onderdil. Iya. Iya. Seur onderdilna kalau di sana. Nah, yang selanjutnya adalah siklus menstruasi. Kita harus lihat. Yang mensnya lebih dini, biasanya kan harusnya 11-12 tahun biasanya ya. Ibu-ibu kalau menstruasi. Ini ternyata 8 tahun, 7 tahun sudah menstruasi. Itu resiko terkena kanker payudaranya lebih tinggi daripada yang normal-normal 11-12 tahun menstruasinya. Tuh kan Bu, pengetahuan luar biasa baru denger ya. Jadi kalau ibu dulu mensnya di 8 tahun, orang biasanya 12, teh peluang terpapar kali ya dok ya? Betul nggak sih? Betul. Peluang terpaparnya lebih besar. Hati-hati ya, hati-hati. Ya. Enggak dok? Jadi, nah itu yang mensnya. Sekarang cerita ke yang menopause. Menopause itu berarti sudah berhenti menstruasi. Nah, kalau sudah berhentinya tua, panjang, gitu, terlambat menopausnya, misalnya harusnya normalnya sekitar 50 tahun, katakanlah ibu menopausnya 60 tahun, itu resiko terkena kanker payudara besar. Berarti dok ada mitos ya, jadi gini, banyak ibu-ibu yang bilang gini, Pak Am, alhamdulillah saya mah umur 57 tuh masih mens loh Pak Am, jadi dia merasa sehat. Ya. Padahal menurut ilmu dokter tadi, ada resiko. Peluang terpaparnya lebih besar. Ya, betul. Oh gitu ya dok ya? Iya. Nah, ilmu baru saya gitu teh. Ya. Ya, ibu paham ya. Jadi nanti harus lebih berhati-hati lagi yang mensnya dini dan menopausnya terlambat. Ya. Oke, next. Ustadz Yusril, mangga. Nah, yang lainnya yang berisiko nomor 1 nih yang paling atas, pola makan. Asupan makanan dengan kandungan lemak yang tinggi gitu ya, itu beresiko. Saya nggak membahas terlalu jauh di situ, mungkin nanti ada pakar-pakar tentang makanan. Yang sebelah kanan atas, pola hidup. Nu di luhur apa bapak-bapak? Merokok. Yang di bawahnya minum minuman beralkohol. Nu ngarokok mah jaba kena kanker payudara, kanker paru-paru, ya, kanker uang deh. Nah, jadi ya minuman beralkohol jelas kita makan nggak boleh ya. Dan kurang olahraga gitu. Jadi bukan olahraga sekarang rutin seminggu terus-terusan, nanti istirahat 3 bulan.
Nah baru olahraga. Jadi harus yang istiqomah olahraganya ya Ustadz ya. Yang bawah, wanita yang melahirkan pertama kali pada usia di atas 35 tahun. Itu resiko tinggi. Maka tadi Ustadz di awal, kalau sudah siap nikah mah nikah we-nya Ustadz. Jadi tetap agama itu dahsyat teman-teman. Jadi kalau sudah ada jodohnya, Bapak Ibu, anak kita sudah ada calonnya serius, nggak usah nunggu mapan, dah mual mapan. Minimal sudah ada rezeki untuk menafkahi. Sok, kamu bismillah nikah. Diharapkan sebelum 35 dia punya anak, dok gitu ya. Betul. Jadi Islam itu sangat relevan, ya kan? Gitu. Ya, 35. betul. 35 tahun. Atau yang belum menikah, itu beresikonya tinggi juga. Dok, punten dipotong. Berarti ini tak ada kaitan dengan konsep Islam. Kalau menyusui itu afdolnya 2 tahun ya. Itu ada kaitan nggak sih dok? Ada. Punten ya mah awamnya. Jadi kan Islam tuh mengajari ketika hamil, ketika melahirkan tuh afdolnya 2 tahun. Nah dok, itu ada nggak kaitan dengan yang ini dok? Ya, betul sekali Ustadz. Jadi kalau ini tuh hubungannya itu dengan paparan dari estrogen sebetulnya. Estrogen itu hormon yang dikeluarkan oleh indung telur. Sel telur, indung telur itu mengeluarkan hormon namanya estrogen. Nah estrogen ini yang mengatur siklus ibu termasuk menstruasi dan sebagainya itu mengatur di situ. Tapi dia bisa bermutasi menjadi penyebab kanker itu estrogen itu. Jadi kalau dia paparan estrogennya terus-menerus tadi yang dikatakan mensnya dini, berarti paparannya udah dari awal. Dari muda, masih 8-7 tahun, sudah menstruasi, paparannya terus-terusan. Ya, nah menopausnya lambat, paparannya terus-terusan. Tapi dijeda oleh menikah tadi. Menikah aja bukan menikah saja, tapi dia harus mengandung. Mengandung berarti kalau mengandung nanti hormon itu berhenti dulu, tidak dipapar. Jadi dok puntennya ini mah karena saya awam ya. Kalau wanita hamil, si hormon estrogen itu berhenti Diganti yang lain. Hormon yang lain. Karena mempersiapkan janin. Dan hormon estrogen ini tadi diantara pencetus kanker. Salah satu pencetus nah, terbanyak. Ini ditahan dulu. Ya. Dijeda dengan hamil. Terus melahirkan. Setelah melahirkan kan hormonnya nanti untuk laktasi, untuk susu. Oh, jadi yang hormon tadi itu ditahan juga. Tahan juga. Kalau menyusui itu hormon estrogen ditahan juga. Makanya susuilah 2 tahun. Betul. Tuh kan. Ariku ahlina mah jadi nyara rambung ayat teh. Kan ari Anda masuk ngarang-ngarang gitu. Jadi logika ilmiahnya berarti melahirkan, menyusui itu sebenarnya menahan hormon estrogen, di mana hormon ini yang memberi pengaruh tumbuhnya kanker. Ya, salah satu pencetus. Yang cukup signifikan. Ya. Berarti selama 3 tahun ditahan ya dok ya? Ditahan, ya. Kalau ibu-ibu hamil, melahirkan, menyusui. Ulah tong sieun, kadang-kadang ada yang nggak mau nyusuin kan? Iya. Entong, susukeun we. Gitu. Ulah nyusukeun kan. Ya, disusui si bayi teh. Ya bayi itu betul. Bayinya disusuin ya 2 tahun ibu-ibu ya. Jadi paham sekarang kiri dan kanan gitu dua-duanya. Begitu Ustadz. Jadi memang, nah kalau dia hamil lagi, menyusui lagi, melahirkan menyusui lagi, ketahan lagi. Jadi paparannya akan lebih berkurang. Makanya yang punya anak banyak anak berarti resiko paparannya berkurang, resiko kankernya akan menurun. Aya nu gaduh putra seueur di dieu. Sabar hiji ibu putra? Ustaz. 10. Alhamdulillah. 10 kali 3, 30 berarti 30 tahun dijaga terpapar oleh kanker payudara. Makanya sehat tuh. Ya. Lalu ibu yang di belakang juga berapa? Sabar hiji bu? 10. Mata Yuswa ibu sabaraha? 80. Sehat, ibu ya? Yuswa sabaraha? 70. Da putrana saleur. Jadi sehat ya, tidak terpapar oleh hormon estrogen.
Mangga dok. Punten. Luar biasa ya. Jadi bukan saya menganjurkan 10 ya Ustadz ya. Betul. Jadi itu diatur saja ya. Diatur-atur lah. Rahasia dokter sih ditegur ku pamarentah. Bisi cenamanya dokter nyuruh banyak anak ya kan. Nah, oke mangga dok. Iya, iya. Yang lainnya ini penggunaan obat hormonal kontrasepsi. Ibu harus pandai-pandai memilah ya. Dia kalau ada dengan penggunaan hormon itu beresiko, kan itu isinya hormon. Apa itu hormon? KB itu pil, suntik, baik yang 1 atau yang 3 bulan. Implan itu hormon. Makanya kalau penggunaan 5 tahun lebih itu beresiko. Makanya ibu pilih-pilih. Bukan saya tidak menganjurkan pil atau itu, tapi harus waspada. Apalagi penggunaan jangka panjang. Paham ya? Ya. Tapi kan tidak semua cocok pakai ini, saya cocoknya pakai pil, enggak. Tapi hati-hati, karena itu salah satu pencetus nanti. Apalagi ada riwayat keluarga, nah, lebih hati-hati lagi, ya. Jadi yang tanpa hormon, KB-nya apa? IUD atau kondom, gitu ya. Bapak-bapak membantu juga kan begitu, ya. Yang lain-lainnya adalah obesitas dan ada riwayat kanker yang lainnya, bukan kanker payudara saja, tapi kanker yang lainnya juga itu beresiko. Ya. Apalagi kalau riwayat keluarganya kanker payudara. Next. Nah, jadi pencegahannya bagaimana sekarang? Ada yang primer, tadi pola hidup sehat. Yang kedua pola makan yang sehat, yang ketiga olahraga yang cukup, continue, istiqomah, dan yang terakhir adalah selalu berhusnuzon, harus berpikiran positif karena itu menghindari stres. Nah dok, makanya teman-teman yang rajin ke MPI tiap Ahad insya Allah lebih sehat kan, berpikiran positif ya. Ya saya lihat walaupun lagi susah, kalau di sini mas senyum, bubar susah deh. Tapi kan ada paparan yang terhenti sebentar, kan gitu. Mata minggu depan mau pada kesini lagi nggak? Awas mente loh, ya kan gitu. Mangga dong. Ya, jadi ibu-ibu harus selalu berpikiran positif, jangan berpikiran negatif. Itu nyambung tuh sama Ustadz ya. Jadi kita memang dianjurkan kan nggak boleh berprasangka buruk, tidak boleh. Termasuk ke penyakit juga nggak boleh berprasangka buruk. Termasuk yang penyintas kanker, mungkin ada di sini yang terkena kanker, itu mohon jangan selalu memikirkan kankernya. Jadi harus selalu berhusnuzon sama Allah. Insya Allah akan menambah kekuatan buat ibu dari sisi psikisnya. Ya. Jadi gini teman-teman sekalian, kenapa Islam mengajari kalau kita kena musibah itu pertama kali harus mengatakan saya terima. Begitu kita bilang, ya Allah saya terima ini ujian darimu. Itu tuh dok ya, jadi rilis kan. Kita tuh jadi, insya Allah lah ini yang terbaik yang Allah berikan sama saya. Saya terima. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu. Jadi kalau kita kena penyakit. Kalau suami tersoleh, tong waka di pikiran. Terima saja. Begitu lihat wajahnya, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Enggak dok. Iya, kita lanjut ya. Saya kalau presentasi biasanya nggak pernah senyum-senyum, sekarang senyum terus ya. Gitu ya. Iya, mangga di next lanjut. Nah, pencegahan yang kedua adalah pencegahan sekunder. Ini bahasan kita sekarang hari ini. Sadari. Yang lainnya ada pemeriksaan sekundernya dengan USG yang sebelah sini. Atau mamografi. Itu kan mamo, bukan payugrafi. Bukan payugrafi pemeriksaannya, tapi mamografi. Karena yang diperiksanya sudah pada sepuh. Jadi saya ingatkan lagi nih. Yang muda-muda jangan mau atau jangan saya mah ingin di mamografi. Karena untuk profilaktik atau untuk mengecek normal hente kan benjolan nggak kelihatan gitu ya, mamografi. Jangan adik-adik, semua adik-adik teteh-teteh yang usianya di bawah 40 tahun ulah di mamografi USGW. Kunaon? Kenapa?
Karena kalau mamografi itu tinggal digambarkan dipencet, dicepet gitu. Jadi sakit. Makanya yang muda-muda kan masih payudaranya masih gimana Ustaz kalau muda? Saya nggak ngomong nggak bisa doa ya. Saya jadi nggak enak Nah, jadi inti nama kalau adik-adik yang usianya 40 tahun ke bawah cukup OSG saja ya gitu. Kalau udah di atas 40 tahun kan agak gravitasi, jadi dicepet nggak apa-apa. Dipencet mau nyeriting dok ya di mamografi kan begitu ya. Tapi itu memang di kita. Jelas alasannya Bu. Nah, jadi kalau di bawah 40 ibu mah emut-emut teh kieu entong masalah kapencet teh. Nah, jadi kieu ya Bu. Umur saya di bawah 40 WSG. Umur saya 63 mamo. Tapi kalau benjolannya udah jelas mah WSG aja nggak usah dimamo. Kalau udah jelas benjolannya ya. Nah, jadi fokus kita adalah Kang Yusril di sadari. Ada yang tahu sadari? Betul. Tuh, alhamdulillah walaupun tidak banyak sudah ada yang periksa payudara sendiri. Nah, inilah kita deteksi dini itu di sini. Periksa payudara sendiri. Jangan bersama-sama. Kalau bersama-sama jadi sadare. Pemeriksaan payudara rereongan. Nggak mau kalah sama Ustadz saya juga. Habis nyela terusnya ini sadare. Itu ayat sama sadare mah barusan dia kepikir gitu. Ya. Jadi sadari, periksa payudara sendiri. Berarti bukan sama suami. Suami aing mah cenah tuh. Kumaha Ustaz? Boleh kalau suami, berarti bukan sadari kalau suami. Dengan sadar. Ya. Oke, next yuk lanjut. Gimana nih sadari? Kapan kita kembali lagi? Nah, sadari ini periksa payudara sendiri. Ini yang ibu-ibu semua teteh-teteh harus paham. Nah, sekarang saya mau tanya yang di depan. Ibu sadari kapan periksanya? Kira-kira ibu, kira-kira kapan sadari? Periksa payudaranya kapan ibu? Bebas, nanti saya jelasin. Waktu mandi, waktu tidur, beda. Terlentang, ya, rebahan, ibu, mandi itu. Nah, inilah semua jawabannya belum tepat ya. Jadi kita harus tahu sekarang. Ya, bukan tiap hari, bukan habis mandi, bukan terlentang, bukan itu harus lebih jelas spesifik. Kita lihat sekarang, kapan itu sadari. Next. Setiap bulan 1 kali atau hari ke-7 sampai hari ke-10 pasca menstruasi. Berarti tidak tiap hari, tidak tiap habis mandi, tidak setiap mau tidur. Jadi kalau yang mensnya teratur, itu hari ke-7 sampai hari ke-10 itu memeriksa payudaranya sendiri. Paham ya sekarang? Ibu, jadi harus tahu hari ke-7 pasca menstruasi. Bapak-bapak nanti ingetin Bu, mensnya terus liren tak can, kan gitu ya. Pas dinten kasabaraha, gitu. Nah itu 7 sok parios misalnya gitu. Tapi pada kasus-kasus tertentu itu jawabannya berbeda. Nah nanti kita lihat. Terus siapa saja yang harus memeriksa sadari? Yang sudah menstruasi, gitu. Ya, yang belum menstruasi tidak usah. Anak-anak mah nggak usah, gitu. Ya, yang belum menstruasi, ibu-ibu yang menstruasi ya, gitu. Ya, seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan Ustadz atau teman? Kalau ada yang mau bertanya silahkan ditulis aja. Dan ini kan menstruasi, berarti yang menopause gimana dok? Itu pertanyaan yang bagus. Kalau saya dokter sudah tidak menstruasi atau saya menggunakan KB, berarti kan tidak mens teratur kan? Tidak bisa dihitung kayak gini. Itu periksanya kapan?
kalau ibu-ibu tersepuh, terus menopause, itu tetap periksa harus. Karena ibu-ibu di atas usia 20 tahun gitu. Dan resiko semakin usia bertambah semakin tinggi. Tetap harus sadari ibu, ambu, nenek, semua harus periksa payudaranya. Kapan? Tanggal yang sama setiap bulannya. Kalau ibu-ibu yang sudah menopause memeriksanya, misalnya tanggal 1 Ustadz, tanggal 1 ibu selalu memeriksa dan di bulan-bulan selanjutnya selalu tanggal 1 ibu meriksanya. Biar gampang. Kalau biar gampang lagi bagi para pensiunan mungkin ya, kalau suami ngambil pensiun, ibu meriksa payudara. Jadi ingat, balik ke mana? Ngambil pensiun. Oh berarti harus periksa payudara. Gitu, jadi gampang gitu ya. Tanggal 1. Paham ya? Dok, punten. Berarti bagi ibu-ibu yang menstruasinya tidak lancar, eta gimana dok? Kan ini ya sama. Setiap tanggal yang sama setiap bulannya. Bukan setelah mensnya ya? Ya, karena kan tidak teratur. Gitu, ya. Paham ya? Kita lanjut next. Nah, sekarang tujuannya apa? Kita deteksi dini kanker payudara itu. Yang pertama adalah menemukan adanya kanker secara dini. Stadium awal nanti gitu, udah ketahuan. Nah, yang masih dapat disembuhkan untuk mengurangi angka kematian lebih awal, lebih baik. Tadi saya bilang kalau stadium awal bisa sampai 90-95% angka keberhasilan terapinya. Yang kedua adalah pengobatan kanker yang dini itu lebih baik hasilnya daripada yang sudah stadium yang sudah lanjut tadi yang saya lihatin foto-fotonya. Dan penyembuhan kankernya juga, kalau untuk penyembuhan kanker yang secara spontan itu hampir tidak pernah terjadi. Jadi ibu, sugan wae kayak kempes, benjolana. Tidak. Hampir dipastikan tidak secara medis. Jadi harus selalu diobati oleh ahlinya? Ya, harus dipastikan. Ya kalau sudah jelas ada kanker, ada benjolan, hati-hati bu, ulah aya kieu. Cenah ieu we di ruqyah. Cenah iya disedot darah tenon, dibekam. Itu semua nggak bisa, ya dok ya? Nggak bisa. Secara medis, ya. Gitu loh. Karena kan sekarang masih ada dok. Misalnya udah ketahuan ada kanker stadium awal. Cenah eta mah udah aja ku alternatif. Nah itu ujung-ujungnya membiarkan dia membesar gitu ya dok ya? Betul, ya. Betul sekali Ustaz. Nah, tadi yang di Indonesia yang tadi saya sampaikan kan penderita kanker umumnya baru datang ke dokter sudah dalam stadium lanjut tadi 70%. Sudah datang seperti itu. Berarti kan itu nyusahkan saya ya Ustaz ya. Kan gitu. Nah, dengan dan begini, menyusahkan dirinya sendiri juga. Betul. Menyusahkan dirinya sendiri dan yang lain keluarga dan sebagainya. Dan pemerintah juga kan harus mengeluarkan dana yang besar untuk menanganinya. Seperti itu. Next. Nah, gimana tanda-tanda kanker gitu. Kalau ibu-ibu nanti kalau lihat ini mungkin agak susah, nanti saya kasih yang lebih enak buat ibu-ibu. Yang pertama payudara bisa kemerahan payudara, bukan pipi ya, kalau pipi lain gitu. Payudaranya ada kemerahan, itu harus hati-hati, bukan berarti pasti kanker ya, tapi harus hati-hati, kemerahan. Kedua, kulit di sekitar puting itu seperti bersisik, bedalah siga eksim lah mungkin ya kalau di sini. Seperti eksim lah gitu kalau ibu-ibu mah bersisik. Puting susunya ketarik ke dalam. Itu salah satu juga. Jadi hati-hati yang putingnya ketarik ke dalam. Ya. Yang selanjutnya adalah ada nyeri atau ada pembengkakan di payudara. Kemudian yang udah berlanjut itu ada nyeri tulang, penurunan berat badan dan sebagainya itu mengarah juga sama. Next. Nah, yang lainnya ini, yang banyak adalah benjolan. Yang paling kanan, itu paling banyak adalah benjolan, lam. Tuh, di sana, lam. Nah, itu, benjolan itu paling banyak keluhan benjolan. Ya. Yang bawahnya ada discharge. Jadi ada cairan yang keluar dari puting. Bukan susu ya, bukan air susu. Tapi keluar dari puting yang tidak ya merasa tidak nyaman, tidak normal gitu. Baik itu darah ataupun bukan darah, harus hati-hati. Ibu, kalau ada keluar cairan dari puting. Ibu jadi hati-hati. dok, punten.
Kalau dia tidak sedang memberikan ASI, tapi ada cairan, Betul. apapun warnanya, waspadai gitu ya dok ya? Betul, betul Ustaz. Jadi waspada ya, ibu-ibu ada keluar cairan, ulah walaupun nggak ada benjolan. Karena mungkin itu sudah ada tumor di bawah puting, nggak keraba, gitu, ya, di bawah nipple areola kompleks, gitu. Kayaknya ibu-ibu rada hese ya mak. Orang selanjutnya next, yuk. Gampang mah ku jeruk lah, gitu. Biar ini ibu-ibu biar inget, gitu, ya. Jadi saya nyari jeruk. Ulah naros kunaon teu samangkanya Ustaz ya. Jeruk ya, nih biar kabayang pak dokternya ke toko buah merenan, ya bisa cenah tah, ya nah kan gitu. Dok. Nah ya ini yang A ya, yang A apa itu baca? Pengerasan. Jadi kalau payudara teu aya benjolan tapi teuas, kunaon ieu teuas gitu, ya. Nah itu salah satu juga yang harus kita perhatikan. Ini bukan berarti kanker ya ibu-ibu, tapi harus waspada. Waspada. Ya. Ada pengerasan. Yang A. Yang B apa? Lekukan. Lekukan kentob cek ibu mah. Nah jadi kentob. Jika panci we kentob. Tapi nggak apa-apa, itu bahasa yang gampang dicerna. Ya. Cek anda teh lekukan kentob, ya. kentob langsung ingat kenapa nanti saya ganti nanti kentob gitu kan. Biar ibu-ibu paham. Nanti kalau saya di medis nulis kentob malah diprotes lagi. Gitu. Kentob. Ya? Lekukan, jadi diambil yang itu kentob ya. Itu hati-hati karena itu kalau ada tumor bisa narik dia kulitnya, tarik ke dalam gitu ya. Yang C apa Ustadz Yusril? Terkikis. Maksudnya apa terkikis? Iritasi seperti itu. KD ya, kalau ada seperti luka-luka tipis itu juga harus hati-hati. Bukan luka karena gesekan dari bra kan yang suka ada pakai besi ya Ustadz, pakai aluminium gitu ya. Kan itu juga bisa luka, tapi bukan seperti itu ya. Punten dok, kalau kulit mah jadi kayak bersisik gitu ente? Bersisik itu yang ada lagi ya. Puntennya ada tengartos adit. Yang D apa? Kemerahan tuh seperti itu. Tadi kan saya udah sampaikan di awal kemerahan. Nah ini ada kemerah-merahan gini. Itu harus hati-hati juga. Tapi ada juga yang infeksi biasanya kemerahan. Tapi kita waspada. Ya. Selanjutnya yang E apa? Tuh keluar cairan. Untung jeruk kayak tungtung nata Ustazah. Jadi bisa digambarnya begitu. Jadi keluar cairan yang tadi yang di luar normal ya. Itu harus hati-hati ya Bu ya. Itu caranya gimana? Kadang-kadang kan ibu suka ini teh keluar lagi enggak ya? Pijit aja. Kita keluar enggak? Keluar enggal. Dokter onkologi. Kalau enggak dokter umum boleh. Yang dekat dulu, medis, paramedis atau ke bidan dulu ya. Kalau ada di sini mungkin ada bidan, ada perawat juga. Tolong perhatikan nanti kalau ada pasiennya yang datang, hati-hati. Jangan dianggap itu air susu yang tidak keluar. Gitu. Yang paling parah kia, Bu, ieu mah sisa kapungkur. Putra usia sabaraha Bu? Tos SMA, ieu mah sisa kapungkur teu kasedot ku putra. Tah, itu tuh parah pisan. Ya saudara-saudara. Ada yang memang seperti itu ada. Ada yang statement yang gitu datangnya ya? saya begitu. Karena dulu lagi anaknya kecil tidak disusui sempurna cenah gitu. Padahal anaknya teh udah SMA, betul. Jadi dianggap sisa. Ya. Nah itu karena mungkin pembelaan diri nggak mau ke arah kanker gitu. Denial gitu ya. Oke, lanjut yang F ya. Yang F apa? Bengkak. Ada bengkak di payudara itu harus hati-hati. Kan berarti nggak normal, ada sesuatu, ada yang ngedorong berarti. Bisa kanker, bisa bukan. Ya. Selanjutnya, kerutan, mengkerut. Jadi anu sanes malecir di di payudara, aya nu mengkerut sedikit. Salah satu sisi bisa sekitar 1-2 cm itu hati-hati. Karena mereka menganggapnya biasa pas saya biopsi CA, kanker. Gitu. Jadi jangan dibiarkan ada yang mengkerut-kerut itu. Ya. Oke, next. Lanjut. Yang H apa? Jadi ada gambaran, kalau pembuluh darah kan gini ya. Ibu lihat bisa ya, ada ini kehijau-hijauan ini. Di payudara melebar-lebar. Itu harus hati-hati. Ya.
Jadi ada pelebaran pembuluh darah. Karena apa? Kalau kanker itu kan hidupnya salah satunya ingin makan kan? Makan itu dari mana? Salah satunya ada feeding artery. Jadi ada yang ngasih makan lewat pembuluh darah. Ya secara mudahnya gitu. Jadi si tumor ge hoyong hirup. Kalau hirup kan harus cari makanan. Nah makanya aliran darah ke situ. Selain untuk dia makan, juga pertahanan tubuh itu pada ke situ untuk melawan sel-sel kanker. Kan ada kita polisinya di tubuh kita ada. Tapi pada kanker tidak bisa ditahan. Polisi-polisinya nggak bisa menahan sel kanker itu. Nanti itu mau untuk ke depan ya. Kita ini dulu aja. Lanjut. Yang selanjutnya adalah puting tertarik ke dalam. Apa bahasa Sundanya? Ngelowong gitu. Jadi ketarik, ngelowong, ngelok tuh, cek ibu ngelok. Ya, jadi putingnya itu masuk ke dalam. Itu hati-hati. Kalau puting masuk ke dalam, pastikan nggak ada apa-apa gitu. Jangan cuman diam saja, ya. Next, terus asimetris. Asimetris bentuknya. Nah, ieu mah asa jingjet gitu sabelah, bukan asimetris yang tadi gitu, ya. Jadi tidak simetris. Itu hati-hati. Kok sekarang dulu mah bagus, sekarang kok asimetris. Nah, mungkin itu ada masalah di situ. Yang selanjutnya adalah kulit berwarna oranye. Nah, itu hati-hati. Namanya peau d'orange. Jadi, istilah di kedokteran itu peau d'orange. Itu ciri-ciri kanker, betul. Dan hampir dipastikan itu CA. Kalau ada ke arah bintik-bintik seperti kulit jeruk. Jadi kalau kulit jeruk itu ada bintik-bintiknya kan? Nah, bintik-bintik itu ciri khas kanker. Hati-hati, ya. Selanjutnya muncul benjolan. Nah, ini yang paling banyak, benjolan. Kalau benjolan mah ibu-ibu bisa merasakan. Kalau agak kesulitan mungkin dibantu oleh bapak-bapaknya, suami-suaminya. Kalau ini apa, bener nggak benjolan? Kata suaminya iya. Oke, berobat gitu ya. Biar kalau cuman sendiri kadang-kadang nggak pernah ngomong, suaminya nggak tahu, nanti malah udah terlambat. Ke saya banyak yang begitu. Nah, tapi ada juga yang siapa yang menemukan? Kata suami saya dok, cenah gitu. Jadi suaminya juga ikut membantu untuk memeriksa juga. Kalau ada yang dirasakan dicurigai begitu, ya. Next. Oke. Paling banyak adalah berupa benjolan. Ya, keluhan untuk ke arah kanker itu paling banyaknya benjolan. Yang kedua adalah keluar cairan dari puting, dari nipple. Yang ketiga adalah luka yang tidak sembuh-sembuh. Kalau ada luka di payudara tidak sembuh-sembuh, itu hati-hati. Karena kemungkinan kankernya besar sekali, dia sudah infiltrasi, sudah menyerang kulit luar. Karena kemampuan sel kanker itu dia menyerang ke atas, ke bawah, kemana-mana. Iya, sel kanker itu begitu. Dan juga misalnya ada nyeri-nyeri di payudara, ternyata ujug-ujug lagi jalan patah tulang. Itu hati-hati. Kenapa begitu? Karena bedanya tumor jinak, tumor ganas, kanker itu, dia kemampuannya, kalau tumor jinak nggak akan kemana-mana ibu-ibu. Dia di situ aja. Kalau kanker, dia berpotensi untuk menyebar. Namanya metastasis, kalau ibu pernah dengar. Itu menyebar. Menyebar itu bisa dengan beberapa cara. Salah satunya adalah lewat darah atau lewat pembuluh getah bening, kelenjar getah bening. Kalau lewat kelenjar getah bening, nanti nyebarnya ke ketiak. Kelenjar-kelenjar di ketiak sesekelen teh Ustaz tadi. Sesekelen ibu, ya padahal itu teh nah ieu ngajendol, padahal di payudarana ada benjolan. Bisa penyebaran ke kelenjar getah bening ketiak atau ke leher di sini. Di sini dinonjeklok iya atau di leher ke atas. Itu harus hati-hati. Karena itu penyebaran juga. Yang kedua, penyebarannya lewat pembuluh darah. Namanya hematogen. Kalau pembuluh darah berarti kan dari kepala sampai kaki tuh. Berarti apa aja yang paling seneng oleh kanker payudara dihinggapi? Yang paling senangnya itu ada beberapa tempat yang disukai oleh sel kanker payudara. Itu adalah di paru-paru, termasuk pembungkus paru-parunya. Itu paling senang. Yang kedua, di liver. Tahu nggak liver? Hati. Jadi di hati, dia sering menclok ke situ. Yang ketiga, di tulang. Tulang. Yang keempat, di otak. Jadi kemampuannya begitu, makanya ibu hati-hati.
ya, dengan benjolan di payudara. Sekali dia stadium 3, 4 pasti udah nyebar kemana-mana. Begitu ya Bu ya. Paham ya? Jadi kalau kanker itu bedanya dengan tumor jinak, tumor ganas itu kemampuan kanker bisa menyebar tuh. Ingat pun itu lebih baik Ustadz tuh. Jadi gitu, jangan lupa ya. Ya, ini serius sekarang Ustadz lihat ini udah mulai kerung karena memperhatikannya, insya Allah mereka memperhatikan gitu. Paham, kita lanjutkan ya Bu ya. Next. Nah, untuk mendeteksinya kita harus bisa memeriksa payudara sendiri. Bagaimana caranya memeriksa payudara yang baik, yang disebut sadari tadi, periksa payudara sendiri. Nah, ibu-ibu kalau gini tadi terlentang betul, tapi harinya ibu ya, hari ke-7 bisa berdiri, bisa terlentang. Melak cangkeng heula di depan cermin, ulah selfie munyan menyon ibu teh, tingali payudarana ya. Sekarang mah jangan selfie wae, payudarana tingali. Aya kelainan enggak? Kan kata dokter Rian, kalau ada asimetris yang berat, kalau cuma sedikit nggak apa-apa, atau ada perubahan yang tadi disebutkan, ibu waspada. Lihat di cermin dulu, melak cangkeng heula. Terus nanti kalau ada sesuatu yang ini, ibu boleh nanti ini. Kalau ini untuk yang ketiak tadi, kalau itu untuk payudaranya. Biar gampang buat ibu-ibu, saya berikan yang next, coba. Tong iyalah. Nah ini, sadari. Nah ini ibu-ibu ini aja, ya. Jadi yang pertama apa? Nah, sadari itu adalah mencegah kanker payudara dengan cara melakukan pemeriksaan payudara sendiri secara rutin pada 7-10 hari setelah hari pertama menstruasi yang tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama caranya adalah berdiri tegak, cermati bila ada perubahan pada bentuk dan permukaan kulit payudara. Ya, ada pembengkakan atau ada perubahan pada puting, itu harus hati-hati. Tadi sudah ibu lihat yang awal ya, yang awal. Dan jangan khawatir bila bentuk payudara kanan kiri tidak simetris. Tadi. Jadi tidak simetris itu bukan berarti ada masalah. Kalau cuma sedikit nggak apa-apa. Ya. Yang kedua, angkat kedua lengan ke atas, tekuk sikunya, dan posisikan tangan di belakang kepala. Gambarnya ini ya. Dorong siku ke depan, dan cermati payudara. Ini naik turun gitu ente. Ya. Kalau dia nuhiji naik, nuhiji turun gitu ya, kiri kanan, iya mah ente naik turun. Klak itu, ayo mah turun naik payudara tadi gitu teh ya. Iya mah ente nggak ikut. Ada sesuatu ibu. Jadi harus ikut dua-duanya. Ya, Ustaz. Saya mempergagakannya ya Ustaz gitu ya gitu. Itulah. Jadi ibu-ibu coba ikut bergerak nggak dia? Ya. Kalau tertinggal kemungkinan tumor nggak kepegang dari atas. Tadi yang anatomi yang awal, anatomi payudara, dia nempel di dinding dada, tumornya nempel di dekat tulang. Payudara ketarik ke situ, nggak bisa turun naik dia. Paham ya? Insya Allah. Kita lanjutkan yang ketiga, dengan menggunakan ujung jari tangan kanan, raba dan tekan area payudara. Tuh, yang atas. Serta cermati seluruh bagian payudara. Ya. Lebih enaknya tangan kanan ke payudara kiri, tangan kiri ke payudara kanan. Putar. Bisa lurus dari atas ke bawah. Aya nu ngajendul, ngajedug pasti. Gitu ya. Aya kalau ada benjolan, kalau besar pasti ibu kerasa. Gitu. Truk aya naon ieu gitu. Hati-hati gitu. Atau dia diputar searah jarum jam. Ya, perhatikan ibu-ibu ya, searah jarum jam. Atau dengan 2 jari dari tengah ke puting, gitu. Kerjakan aja semuanya. Lurus, putar dari samping ke puting, dari mana-mana, ya. Cek payudaranya dari beberapa sisi. Paham ibu-ibu? Kita lanjut ya. Yang keempat, cubit kedua puting. Aku bahasa eta cubit we, ciwit gitunya. Maknya pencet gitu. Cubit kedua puting, cermati. Ada yang keluar nggak cairan?
Ya, tadi saya udah jelaskan. Pijit ibu, nggak usah takut. Nanti kalau ada, ibu misalnya ada, kasih ke tisu aja, liatin. Atau sekarang makan bisa di film, di videokan. Pasien-pasien ke saya kayak gitu, ini dok, kan pada sama saya dipencet mah nggak keluar, Ustaz ada dipencetan di rumah habis. Jadi mereka videokan, oh warnanya merah, darah, dia videokan. Dan sekarang mah gitu, gampang. Videokan, oh iya betul, berarti saya harus hati-hati, harus periksa apa gitu. Cubit ya, putingnya. Nanti cairan yang keluar, kalau ibu tampung di tisu atau di itu silahkan, nanti tunjukin ke kita gimana gitu. Tapi kadang-kadang kan itu sudah berubah warna kalau kelamaan kan gitu. Ya, fotokan aja. Yang kelima, posisi tiduran. Tadi betul ibu, dari sini majelis yang dari Rancai Kek ya tadi. Tiduran, bantal diganjal di bawah. Di bawah bahu diganjal biar kedorong. Payudaranya ke atas, nanti cermati. Periksa yang tadi, semua. Periksa semua yang tadi. Cuma diganjal. Ya. Kalau ini kayaknya lebih mudah, bisa diterima, gampang. Ngerjainnya gampang sekali. Tidak sulit. Makanya Sadarima murah. Nggak usah pakai alat-alat, tapi ibu bisa mendeteksi lebih awal. Ada benjolan di payudara. Ya. Next. Nah, apa yang diharapkan dari ibu memeriksa tadi Sadari? Nanti ini ibu benjolannya segimana? Yang ibu bisa pegang. Yang paling bawah Ustadz Yusril. Nah, ini Sadari yang tidak terlatih. Kalau ibu tidak terlatih Sadari, Ayuna Sadari nanti 6 bulan kemudian, tahun kemudian tidak terlatih kan? Atau tidak paham yang tadi asal we pokoknya nyepeng-nyepeng. Dia hanya bisa memegang benjolan ukuran 3,75 cm. Berarti kurang lebih 4 cm. Benjolannya. Coba 4 cm segede naon? Bola pingpong ada nggak dok? Adalah, kurang lebih seperti itu. 4 cm ya. Bola pingpong baru kepegang ya. Baru kepegang. Bagi yang tidak biasa. Tidak terlatih. Tidak terlatih. Tidak terlatih. Ibu-ibu kan sekarang udah mulai harus tahu. Kalau Sadarinya tidak teratur, Ayana periksa bulan depan enggak, periksa bulan depan enggak, tidak istiqomah, tidak teratur, tidak kontinu. Dia bisa memegang kurang lebih 2,75 cm benjolan. Berarti sekitar 3 cm. Ya. Seperti itu. Tapi kalau Sadarinya teratur, ibu bisa memegang sampai 1,2 cm. Antara 1,5 cm, 1 sampai 2 cm. Ibu udah bisa pegang. Jadi lebih sensitif lagi memegang payudara. Ada benjol ayano aneh teh, ibu udah karena udah biasa teratur, cepat ketahuan. Itu maksudnya. Jadi kalau ibu sekarang mulai hari ini teratur memeriksa, insya Allah ibu bisa memegang 1 sampai 1,5 cm. Kalau yang permukaan, kalau yang di dalam memang sulit. Ya, apalagi yang payudaranya besar itu memang pasti agak sulit kalau 1 cm. Gitu. Ya, tapi harus bisa. Kalau ini secara ilmunya begitu. Ya. Nah, apa makna dari ini? Kalau kita bisa memegang 4 cm, 3 cm, 1 cm. Itu untuk datang, untuk kita tangani akan berbeda. Betul ya Bu ya? Beda menangani yang udah 4 cm, 3 cm, 1 cm. Sebagai informasi, 1 cm kubik. Kan 1 teh bukan 1 cm teh bukan lempeng. Kan ini hitungannya 3 dimensi. 1 kali 1 kali 1. Kan bulat gitu ya. Anggaplah bulat. Itu 1 cm kubik. 1 cm kubik itu kurang lebih sebesar dadu lah. Dadu halma, dadu ular tangga. Itu 1 kali 1 kali 1, ibu-ibu ya. Nah, kalau ibu teratur, ibu bisa memegang seperti dadu. Ibu mau tahu itu sel kanker sebesar dadu berapa kira-kira? Kira-kira berapa? Soknya tebak. Nanti saya kasih tahu. Ada yang tenaga kesehatan di sini? Pasti ada di sini. Kira-kira ibu yang depan, 1 cm berapa sel kankernya? 1 kali 1 kali 1. Banyaknya berapa? Ini saya mau ngasih tahu nanti harus bagaimana. 1.000? 2.000? 10.000? 100.000? 1 juta? Bukan. 1
miliar. Ya, 1 cm kubik jumlah sel kanker 1 miliar. Ya. Kalau sekarang ibu pegang 4 cm bukan 4 miliar, tapi 4 kali 4 kali 4 sabara puluh miliar. Makanya berpotensi untuk nyebar. Kalau udah nyebar stadiumnya naik, susah gitu. 1 cm wae gitu, komo ageng, komo nu tadi anu ageng gitu, triliun Ustad. Terus di mana-mana sel kankernya, di tulang aya, di paru-paru aya, di liver aya, di otak aya. Gitu. Ya. Jadi ini kepentingannya. Maka dari sekarang betul-betul sadari, perhatikan. Iya? Paham ibu-ibu? Jadi kalau 1 cm kubik itu jumlah sel kankernya berapa? 1 miliar. Ingat itu lebih baik. Nah, kan begitu. Ya. Tekan teras Ustadz. Ya. Cigana udah mulai serius, sudah pada diam semua Ustadz. Kita lanjut ya. Nah, sebentar. Dari sini nanti akan ketahuan tadi dia curiga ganas atau curiga jinak. Mau curiga jinak, mau curiga ganas, ibu berobat. Ibu konsultasikan. Ya. Curiga jinak atau ganas. Kalau dicurigai kanker, datanglah ke kita. Nanti kita biopsi, itu kanker atau bukan. Ya, oke, next. Apa yang harus dilakukan kalau sudah ada benjolan di payudara? Ya, next. Seorang wanita menemukan benjolan. Evaluasi atuh ayeuna mah, kan udah paham, udah tahu ada benjolan, jangan diam. Datanglah ke dokter, ke medis atau paramedis. Kalau nggak ada dokter yang di daerah, paramedis dulu, ke bidan, ke suster, ke perawat, boleh. Yang selanjutnya adalah dilakukan pemeriksaan nanti kalau ke kita, ke kami, akan kami biopsi oleh dokter bedah umum atau bedah onkologi, nanti akan dilakukan biopsi. Mengambil sampel kalau ukurannya besar, tapi kalau ukurannya kecil langsung diambil semua, itu untuk diperiksa secara histopatologis. Diperiksa dengan di bawah mikroskop oleh ahli patologi anatomi. Nanti akan ketahuan selnya jinak atau ganas, kanker atau bukan gitu. Iya. Nah itu, di biusnya bisa lokal, bisa itu urusan kita. Dan PA-nya ini, kalau misalnya nanti ganas, nanti akan ditentukan. Pengobatan kanker payudara ada 5. Pertama operasi, kedua kemoterapi, ketiga radioterapi, keempat hormonal terapi, yang kelima targeting terapi. Jadi banyak sekarang ibu ya tindakan-tindakannya. Stadium nanti akan ditentukan untuk yang sudah terdiagnosis kanker. Kalau didiagnosisnya jinak, tidak ada stadium. Kalau tumor jinak, tidak ada stadium. Tapi kalau kanker, pasti harus dibikin stadiumnya. Mau kanker payudara ataupun kanker yang lainnya, itu ada stadium. Ya. Oke, next. Nah, jadi nanti kalau sudah sadari, masuk ke sadanis. Apa itu sadanis? Periksa payudara secara klinis oleh petugas kesehatan yang terlatih. Klinis, sadanis, ya. Nah, nanti sasarannya siapa saja di sini? Wanita usia sekian, 30-40 tahun, tiap 3 tahun, USG payudara dan sebagainya. Ini kita yang menentukan. Kalau sudah ada benjolan di payudara harus bagaimananya nanti kami yang menentukan di medis. Yang penting ibu sekarang deteksi dini kelainan pada payudaranya. Jadi sekarang ibu bisa bilang, tadi kan payudaranya normal, belum tentu. Tapi kalau ibu sudah mengetahui ini, ibu bilang normal, oke, berarti betul insya Allah. Gitu ya Ustadz ya. Next. Ya, mungkin itu dulu Ustadz yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk umat insya Allah. Mangga Ustadz. Terima kasih Pak Dokter. Luar biasa ya. 1,5 jam. Anteng Ustadz. Dokter anteng semuanya ya. Dan ternyata kalau istilahnya itu daging semua. Ilmu semuanya ya. Ibu, ini kalau ibu anggap ini sangat bermanfaat, ingin diulangi lagi, ibu tonton lagi di YouTube
yang hari ini. Bapak-bapak bisi ayah punya anak perempuan, Neng tonton di YouTube channelnya Aam Amiruddin Official, Majelis Percikan Iman. Ada Dokter Ian ngajelaskan. Emang bapak bisa ngajelaskan deh gitu? Ya? Bisa. Nah, kalau tidak bisa, minimal linknya itu ditunjukkan. Karena luar biasa sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini. Dan ini berbicara tentang suatu yang kalau kita hubungkan dengan agama itu luar biasa sekali, ya. Jadi ternyata hal-hal yang apa dok namanya itu organ-organ penting pada wanita itu erat kaitan dengan kehidupan manusia. Tadi kanker serviks mula-mulanya nomor 1 ya dok ya. Kemudian sekarang terkalahkan oleh kanker payudara. Serviks, payudara itu erat kaitan dengan reproduksi ya dok ya, kelahiran manusia gitu. Nah jadi dengan demikian apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter itu sungguh berkaitan dengan masalah bagaimana kita memiliki generasi yang unggul. Harus dimulai dari ibu-ibunya yang sehat. Nah, nanti ini disampaikan juga pada anak kita, disampaikan juga kepada cucu kita, disampaikan juga pada saudara-saudara kita, gitu. Itu yang paling pokok. Dok, ini teh banyak pertanyaan, tapi jamnya teh sudah jam 11 kurang 10, dok. Ya, nanti aja ya dok ya, karena menunjukkan Pak Dokter satu saat harus hadir lagi dok. Setuju. Ya, setuju ya? Setuju Bu? Setuju. Harus hadir lagi, makanya pertanyaan kita tampung dulu, mungkin kita bahas belakangan dan nanti Pak Dokter akan menyampaikan hal lainnya. Ini teh baru permukaan, baru sadari, kayak sadanus. Ini baru sadari. Nah sadari saja udah, oh gitu ya. Saya punya istri, saya punya anak perempuan, saya punya cucu perempuan. Jadi berpikir nanti, oh iya ya, mereka harus tahu gitu loh. Mereka harus tahu. Dan informasi seperti ini jarang sekali diterima gitu. Dengan penjelasan yang rinci ya. Tadi yang menarik itu. Di Indonesia itu warnanya tadi apa? Yang kena apa sih dok namanya tuh? Insidensinya pink, mortalitinya merah, marah raut. Nah, sementara di negara lain, ya, pink juga, ya, insidensinya merah, tapi kematiannya pink sedikit, gitu. Karena mereka stadium awal sudah terdeteksi, jadi harapan hidupnya lebih banyak. Kita, kata Pak Dokter tadi, karena kurang rajin, stadium yang datang tuh rata-rata sudah 3, sudah 4, sehingga harapan hidupnya menjadi kecil. Nah ini sekali lagi kembali kepada keterangan kata Nabi, mukmin yang sehat lebih Allah suka daripada mukmin yang tidak sehat, ya gitu. Jadi Pak Dokter, jazakumullah khairan katsira, saya yakin ini pertanyaan banyak gitu. Tapi karena waktu sudah setengah jam lewat dari yang biasanya. Jadi Pak Dokter, jazakumullah khairan katsira ya. Semoga ilmu Pak Dokter berkah untuk kita semua. Semoga kita semua ada dalam keberkahan. Kita duduk dulu sejenak, mari kita doakan saudara-saudara kita, termasuk pasien Pak Dokter yang sekarang juga ngikutin lewat YouTube. Kita doakan agar sabar dan sehat ya. Dan kita semua, kita anak cucu kita juga dihindarkan dari penyakit ini. Ya sama tenaga. Ya kita doakan juga para tenaga kesehatan yang mereka juga berjuang untuk meringankan saudara-saudara kita yang kena gitu ya. Dan ada beberapa yang hadir di sini juga. Ada yang hadir lewat YouTube ya.
Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus somadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, ampuni kesalahan kami, maafkan segala kekeliruan kami. Bimbing kami semua dengan cinta-Mu, dengan rahmat-Mu, sehingga kami merasa nikmat di jalan kebenaran dan kebaikan. Ya Allah yang Maha Pemurah, ampuni kesalahan kedua orang tua kami, muliakan kedua orang tua kami, masukkan kedua orang tua kami dalam surga-Mu, berkahi dan rahmati kedua orang tua kami, sebagaimana mereka tidak pernah lelah untuk menyayangi kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, karuniakan kepada kami keluarga yang soleh, yang sehat, yang penuh mawadah, rahmah dan sakinah. Berikan kepada kami anak cucu yang soleh, yang sehat, yang cerdas, yang bisa menghadapi tantangan zaman. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di antara saudara-saudara kami ada yang Engkau sayangi dengan ujian. Ya Allah, berikan pada saudara-saudara kami yang Kau uji dengan sakit, agar diberi kesabaran, ketabahan. Engkau Maha Penyembuh, berikanlah kesembuhan. Dan ya Allah, jadikan seluruh rasa sakit yang dideritanya menjadi pelebur, menjadi penggugur bagi dosa dan kesalahannya. Dan ya Allah, berikan kekuatan, ketabahan, kesabaran pada seluruh tenaga kesehatan yang berjuang juga membantu saudara-saudara kami yang sedang sakit. Ya Allah, beri kesabaran, ketabahan, dan jadikan segala ikhtiarnya itu menjadi pahala yang tak terhingga dari-Mu. Dan ya Allah, berikan kepada kami semua kesehatan. Lindungi anak cucu kami, pasangan hidup kami dari sakit yang tidak mampu kami pikul. Ya Allah, berikan kepada kami semua kesehatan. Berikan kepada kami kesehatan. Sembuhkan segala penyakit kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyembuh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Satu lagi saya lupa, ada guru kita semua yang sering kali memberikan materi, sudah berpulang kepada Allah, Ustadz Mulia Gunawan. Yang dulu waktu setelah COVID beliau belum sempat ngisi materi. Waktu dulu belum COVID suka ngisi materi tentang jenazah, tentang perawatan jenazah, dan beliau aktif di Husnul Khotimah itu sejak awal berdiri. Kemarin Allah memanggil hari Kamis, karena mendadak malam-malamnya seperti masuk angin, Dok. Terus kelihatannya serangan jantung, ada sakit sebelah kiri, dibawa ke rumah sakit dan Allah memanggilnya. Padahal relatif masih muda, masih kuat, dan mungkin Ramadan kemarin beliau sempat membimbing jamaah umroh. Mungkin ada di antara teman-teman yang sempat dibimbing Ramadan kemarin, ada 2 bis, nah beliau yang membimbingnya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Semoga almarhum oleh Allah ditempatkan di tempat mulia, diampuni kesalahannya, ilmunya menjadi jariah, dan keluarganya menjadi keluarga yang soleh, yang jadi jariah untuk almarhum. Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Pak Dokter, jazakumullah khairan katsira. Para jamaah masih tetap menunggu ilmu Pak Dokter, nanti satu saat hadir lagi di sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.